Saya punya bukti yang sangat jelas dari keterangan orang-orang yang ikut dalam expose itu bahwa Firly ikut hadir, dan kemudian dalam dokumen salah satu surat perintah Firly berikan paraf, dan saya punya data itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Pak, kita sekarang bahas lagi update tentang sidang PT UN, Pak. Kebetulan kesaksiannya Bapak di sidang PT UN direspon oleh KPK, Pak. Dan salah satu jubir menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Novel Baswedan itu bohong. Terutama tentang yang ketemu Pak Firly di toilet, tentang benih lobster itu, Pak. Tentang expose perkara dugaan korupsi expose benih lobster. Itu gimana, Pak? Iya. Dianggap Bapak itu sumpah di bawah Al-Quran dan Bapak berbohong kan gitu, Pak. Kalau sumpah berbohong itu pidana. Iya. Ya, itu enggak boleh. Dan saya juga bukan orang yang asal ya. Iya. Saya penyidik. Saya tentunya memastikan sesuatu yang jelas baru saya bicara. Dan itu pasti Bapak punya fakta, Pak? Punya bukti. Jadi justru juru bicara ini yang sering bohong barangkali. Atau bosnya juru bicara yang sering bohong. Karena kalau bicara kebohongannya pimpinan KPK ini banyak. Betul. Kita bisa lihat. Jadi agak repot memang kalau bicara sama orang tukang bohong kan. Dia menganggap dirinya benar, orang lain yang bohong. Padahal dia yang suka bohong. Tapi saya perlu ceritakan ya. Pada saat tanggal 25 November 2020 itu expose perkara apa namanya itu Menteri KKP ya. Waktu itu OTT-nya tanggal 24. Saya ingat betul Firly Bahuri hadir. Tapi kan saya tidak tahu apakah Firly ini baru datang dari luar kota atau setelah expose pergi keluar kota. Saya nggak tahu. Iya. Cuma jelas dia hadir. Hadirnya dia ini yang menyaksikan banyak. Dan beberapa waktu setelah sidang saya tanya lagi ke teman-teman yang hadir, yang ikut expose. Mereka mengkonfirmasi dengan jelas, oh dia hadir. Ada bukti juga itu, Pak. Nah, selain itu, saya memang lihat lagi dalam dalam data yang saya dan kawan-kawan punyai bahwa ternyata memang yang tanda tangan surat perintah penyidikan itu bukan Firly. Iya. Itu namanya Nawawi. Yang menandatangani surat perintah penahanan bukan Firly juga, tapi Gufron, Nurul Gufron. Ya. Tetapi saya punya bukti bahwa ternyata Firly paraf, ya kan? Ya memang Firly sering begitu kalau nangani kasus besar, dia kan barangkali takut ya kalau kemudian dimusuhi sama orang-orang yang terkait dengan kasus itu, maka dia kemudian seolah-olah dia nggak ikut gitu kan. Dia suruh pimpinan yang lainnya paraf barangkali ya, tanda tangan, dan kemudian karena dia ikut paraf ya. Kalau dia ikut paraf berarti dia ikut hadir, itu bukti yang nyata. Harusnya kalau mau dilihat dengan jelas, dilihat di CCTV rapat itu harusnya ada. Dan rapat itu ada rekaman rapatnya. Jadi kalau juru bicara itu mau berpikir sedikit saja, dia bisa kemudian lihat rekaman rapat, bisa. Dan itu pasti ada, karena biasanya terdokumentasi. Tapi kalau dia nggak mau berpikir, hanya ngomongnya dengan omongannya Firly, oh itu bohong. Terus kemudian dia ikut ngomong bohong, nah dia sendiri yang akan jelek namanya. Jadi itu kerugiannya dia. Saya punya bukti yang sangat jelas dari keterangan orang-orang yang ikut dalam expose itu, bahwa Firly ikut hadir, dan kemudian dalam dokumen salah satu surat perintah, Firly berikan paraf, dan saya punya data itu. Itu yang menggambarkan bahwa yang dia ngomongin itu yang nggak benar. Kurang lebih begitu. Dan saya menyampaikan itu karena suatu hal yang ingat sekali. Dan yang menarik adalah begini. Cerita terkait dengan saya ditemui oleh Firly Bahuri dan disampaikan soal jangan nyerang-nyerang itu juga sebelumnya saya telah cerita ke rekan-rekan yang expose. Jadi setelah saya keluar dari ruangan itu, saya bertemu dengan kawan-kawan, saya cerita tadi Firly ngomong begini tuh. Saya cerita, dan rekan-rekan itu juga tahu gitu ya. Itulah makanya kita tuh penting juga punya rekan-rekan yang satu frekuensi, yang mau niat baik sama-sama,
Jadi kita bisa saling bercerita, saling mendukung gitu ya. Kalau waktu itu saya diam saja, ya mungkin nggak ada yang tahu. Tapi kalau saya udah cerita beberapa kali, maka orang banyak yang tahu. Dan kenapa cerita soal perkataannya Firly itu perlu saya sampaikan di persidangan? Saya bukan iseng ya, bukan asal. Tapi ini untuk memperjelas bahwa perubahan draft peraturan komisi nomor 1 tahun 2021 yang tadinya di bulan November sudah diupload dan tidak ada berbicara soal tes atau assessment TWK, sama sekali tidak ada. Baru ada diselundupkan oleh Firly di bulan Januari, itu karena ada kasus-kasus besar yang ditangani di akhir November dan di bulan Desember. Ini yang menggambarkan. Dan kenapa? Apakah itu dianggap sebagai serangan Firly? Firly sendiri yang ngomong ke saya gitu. Jadi sehingga fakta itu penting untuk saya sampaikan di persidangan. Saya pikir kita bukan dalam kondisi dalam posisi mengolok-olok atau siapapun tidak. Kita sedang menyampaikan fakta dan fakta itu penting untuk diketahui hakim karena faktanya demikian. Kalau hakim perlu lihat parafnya Firly, saya akan berikan nanti ke hakim. Jadi seperti itu. Tapi kalau juri bicara bilang bahwa saya bohong, dia punya bukti apa bahwa saya bohong? Betul. Artinya kan begitu. Justru kalau seandainya dia mengatakan saya bohong, dia bisa kita lihat sebagai suatu hal yang etika tidak baik. Betul. Dan itu suatu kebohongan juga, mengatakan orang bohong yang sebetulnya dia sendiri yang bohong. Kurang lebih begitu. Tadi kan Bapak sampaikan, apa yang Bapak sampaikan kemarin di sidang P2WN itu kan di bawah sumpah. Betul. Dan jika itu berbohong kan bisa dituntut pidana. Bisa pidana. Betul. Dan tadi yang disampaikan oleh jubirnya KPK, apa yang disampaikan Pak Novel itu bohong. Sedangkan tadi Bapak menyampaikan pasti punya fakta. Iya. Dan kembali lagi, kalau emang bohong berarti yang pencemaran nama baiknya Ketua KPK kan Pak? Iya. Seharusnya ya, ayo monggo kalau mau nuntut kan gitu kan? Iya, benar. Kan ini kan konteksnya persidangan, kita bicara fakta kan gitu Pak. Iya, kita bukan asal lah. Iya. Artinya kalau menjelaskan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK selama ini yang melawan hukum, yang manipulatif, itu sudah banyak. Cuman cerita-cerita material ini penting untuk memperkuat itu. Ini menggambarkan bahwa memang sejak awal, sejak pertama kali kasus besar ditangani, itu gerahnya Firly itu sudah mulai kelihatan. Dan itu sudah terbaca lah. Kurang lebih seperti itu. Tadi ada pernyataan Bapak yang menurut saya sangat menarik itu Pak. Bapak tadi berstatement, setiap ada kasus-kasus besar, Firly selalu menghindar. Tidak paraf penahanan atau apa. Tadi kan diwakilkan oleh pemimpin KPK yang lain, Ali Gufron, Nawawi itu kan. Kenapa sih Pak kok begitu takut atau emang kebetulan lagi nggak ada di tempat nih Pak? Enggak, kalau di tempat jelas di tempat ada. Saya pun lihat. Kan? Tapi ketika dia kemudian sengaja membuat seolah-olah yang menandatangani orang pimpinan lain, ini yang aneh ya. Biasanya pun kalau suatu kasus yang menandatangani sprint penyidikan dan sprint penahanan itu orangnya sama biasanya. Karena kasus OTT itu penyidikannya hari itu, penahanannya juga hari itu. Biasanya begitu ya, itu kelaziman di KPK. Dan aneh juga ketika dilihat ternyata yang menandatangani dua pimpinan yang berbeda. Mungkin mereka takut bagi peran gitu, biar tanggung sama-sama. Tapi Firly kan kemudian nggak pernah melakukan hal seperti itu. Di beberapa kasus yang lain sebenarnya sudah menjadi rahasia umum lah di KPK itu bahwa Firly itu sukanya begitu. Jadi dengan tadi yang saya lihat, saya kok meyakininya itu sebagai mengkonfirmasi bahwa apa yang selama ini diyakini itu faktanya begitu. Dia ada di tempat kok, kenapa dia nggak tanda tangan? Cuman dia yang berikan paraf saja gitu, kan lucu ya. Tadi dia sebagai ketua, tapi kok malah nyuruh koleganya sebagai wakil ketua tanda tangan, dia hanya memberikan paraf. Ini yang aneh. Tapi sah kan itu Pak ya? Ya kalau sah. Pastinya sah. Cuman tanda tanya kenapa dia tidak paraf. Itu makanya tadi saya katakan demikian. Mungkin ini Pak, mungkin ini yang tadi Bapak sampaikan itu strateginya Pak Firly kali Pak, biar KPK tetap aman gitu Pak. Karena kan sebelum-sebelumnya kan DPR kan, wah getol banget pengen bubarin, nyerang KPK kan. Sekarang adanya Firly kan
Aman-aman aja Pak. Aman, dia yang tidak pernah diserang kan gitu. Iya. Jadi memang kan aman damai. Emang begini, berantas korupsi jangan bicara aman. Berantas korupsi harus tuntas, sungguh-sungguh. Karena kalau berantas korupsi itu, namanya korupsi, semakin besar, ya aktor intelektual yang berbuat itu pasti orang besar. Besar secara kekuasaan, kewenangan, maupun finansial. Kalau terus kemudian takut untuk nangani kasus, untuk terkait dengan orang-orang besar, ya sudah nangani kasus-kasus kecil aja gitu. Atau kemudian nggak nangani kasus yang dengan begitu kemudian akan dianggap baik oleh koruptor. Terus kemudian seperti sekarang kan DPR nggak ada yang musuhi Firly karena dianggapnya nggak ada yang anggota DPR yang ditangkap. Yang begini-begini kan justru tidak sesuai dengan semangat berantas korupsi yang benar. Saya pikir justru indikator kalau KPK bekerja benar adalah ketika orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus-kasus korupsi, dia akan nyerang KPK. Nah, itu istilahnya koruptor fight back lah gitu ya. Itu pasti terjadi. Kalau kemudian nangani kasus korupsi tapi anteng-anteng saja, kita harus curiga itu. Berarti ada yang nggak beres di sana. Ya kan mungkin ini bagian dari siasat, Pak. Kalau siasat, enggak saya pikir. Kenapa? Kalau berantas korupsi itu kalau seandainya polisi mau nangkep maling ya, terus kemudian sebagian dari siasat adalah udah kita tidur aja di rumah, nggak usah apa-apain biar malingnya nggak marah sama kita, ya nggak begitu kan? Jadi saya pikir berantas korupsi ya memang harus dilakukan dengan cara yang jelas. Soal siasat, bagaimana caranya agar tetap bisa berjalan dengan segala keterbatasan yang ada, kesulitan yang ada itu masuk akal. Tapi kalau siasat bukan berarti harus sembunyi. Itu namanya penakut. Gitu. Intinya sekarang kan pimpinan KPK tidak pernah diserang tidak ada berita memberitakan KPK lagi diserang atau apa. Dan KPK juga kan bekerja nangkepin koruptor-koruptor kecil kan, Pak? Ya kalau KPK nangani koruptor-koruptor kecil di level-level kepala desa dan lain-lain, terus kenapa harus pakai anggaran besar gitu ya? Kenapa harus pakai lembaga khusus? Bukankah ada kejaksaan, ada kepolisian yang juga berwenang menangani kasus korupsi? Kalau KPK hanya ingin menangani kasus kecil, menangani kasus besar takut, ya jangan jadi pimpinan KPK gitu kan? Kan sederhana sebenarnya, pilihan kok. Memang begini ya, kalau kita lihat membela negara itu berat. Kalau kita lihat para pejuang-pejuang zaman dahulu, mereka mau untuk berkorban demi kepentingan negara. Itu jiwa patriotik ya. Dia mau berkorban untuk negara, mau berjuang sungguh-sungguh untuk kepentingan negara. Terus kalau kemudian hanya seolah-olah bekerja, terus kemudian tidak membela kepentingan negara, terus namanya apa gitu kan? Jadi tidak ada namanya memperjuangkan kepentingan negara tanpa ada pengorbanan, tidak mungkin. Dan kita lihat dong sejarah, mana ada sih pahlawan-pahlawan kita yang kemudian hanya mau disebut sebagai orang yang membela negara, tapi kemudian tidak ngapa-ngapain, tidak mau ambil resiko, tidak mau menunjukkan sikap, tidak mau berkorban, tidak ada rasanya. Jadi itu bagian dari tadi pilihan memang, pilihan mau membela negara atau membela kepentingan pribadi, itu saja sebenarnya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya tentang tanggapan dari jubir KPK bahwasanya Bapak sini berstatement bahwasanya apa yang disampaikan mereka bohong juga karena Bapak juga menyampaikan kan fakta dan ada bukti kan gitu. Ya, tapi saya belum pernah mendengar ya jubir KPK bicara Ali Fikri ngomong saya bohong apa enggak, saya belum pernah dengar. Kalaupun seandainya dia mengatakan saya berbohong, itu sebenarnya dia sedang mengatakan dirinya sendiri. Itu kurang lebih. Siap, terima kasih Pak. Ya. Sehat selalu dan kita terus akan sampaikan tentang berita isu anti korupsi. Ya. Siap. Sama-sama. Salam integritas anti korupsi.